Oke, ketika gue lagi di Jerman gue tahu apa yang harus gue lakuin, kayak I know how to manage my time, I know how to be upfront gitu loh. Maksudnya kayak what I say is actually what I mean gitu loh. I nggak ada kayak oh, yes yes no no, nggak ada in between, nggak ada juga apa kayak maksud lain dari apa yang gue katakan gitu sih. But then as I came back to Indonesia, ternyata people are shit here. Not in a bad way, tapi kayak nggak efisien aja. I don't find Indonesian way of culture or even dealing itu efficient. Is it polite? Yes, polite, very polite. But is it efficient? No, I don't think it's efficient enough. Karena seperti yang gue sama Bayu dulu sempat diskusikan bahwa kayak, dan Bayu pun mungkin juga merasa hal yang sama ya, bahwa um, dengan mengatasnamakan untuk tidak menyakiti hati itu, mereka mau untuk berbohong atau tidak mengatakan yang sebenarnya apa yang dimaksud gitu loh. Jadi itu sangat tidak efisien. Jadi ketika lu ngomong sesuatu ke orang yang langsung gitu, yang oh iya iya iya, but then like you heard from others, mereka cerita tentang lu nggak kayak gitu kok. Oh what? Okay, that's new gitu loh. Jadi nggak selaras cerita A dan B tuh nggak selaras gitu loh. Dan gue belajar banget in this past year bahwa kayak human tend to believe the first story rather than the second story. Apa yang lu dengar pertama itu lu yang maksudnya you believe that strongly gitu loh. Ketika orang yang benar ternyata itu adalah di second story, orang akan let me think about it. They have second opinion gitu loh. So it's quite hard to to separate which is the truth and which is the lies gitu loh. But then again I realized bahwa every story has a different side and you have to deduce yourself dengan logika, bukan cuma dengan perasaan tapi dengan benar-benar logika dulu baru dan perasaan. Logikanya bahwa lihat dari sisi orang A, maksudnya lihat cerita sisi A dan lihat cerita sisi B, and decide for yourself which is true. If you know that person, what kind of person he is, know the person and decide is the story A or story B itu lebih believable yang mana gitu. Jadi kalau bisa disummarize, which kita juga waktu itu juga emang pernah ngobrol tentang hal ini gitu ya, dimana di Jerman itu basically mereka tidak mereka mengutamakan kejelasan dan kejujuran dibanding perasaan lo kayak gimana. Jadi Yeah, kalau they don't misal care about your feelings. iya, dan dengan begitu tentunya ya seperti yang lo tadi juga udah bilang, selalu akan ada pro and con-nya gitu loh. Karena di sini juga I mean like lo tahu sendiri di mana feelingnya di sini tuh kayaknya orang-orang itu lebih dingin gitu kan ya daripada di Indonesia ya. Kalau di Indonesia tuh kayaknya kan hangat gitu kan. But on the other side of the coin, lo tahu gitu loh kalau misalkan seseorang punya satu pandangan terhadap diri lo, dia tidak akan seger, dia tidak akan ragu untuk memberikan itu ke lo, bukan karena dia membenci lo, tapi justru yang sampai saat ini gue rasain adalah itu juga memberikan lu ruang dan kesempatan untuk berkembang. Karena lu tahu kalau lu are piece of shit, lu piece of shitnya itu di bagian aspek yang mana gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita harus nebak-nebak dulu nih, ini orang nih maksudnya apa gitu ya, dia ngomong-ngomong manis di depan tapi nusuk di belakang. Ya, iya sih. Nggak efisien kan, sopan cuma nggak efisien menurut gue, kayak nggak efisien. How can I better myself as a person if I don't even know what's wrong in the first place, ya kan? Ya coba ya, masa lu harus nebak ya, emang a piece of shit di bagian ini? Kayaknya enggak deh. Emang a piece of shit di bagian ini? Enggak juga. Emang a piece of shit? Kan lu jadi banyak-banyak bertanya, and then timbul anxiety menurut gue, and then timbul maksudnya apa ya, conflict of confidence dalam diri lu. Gue merasa kayak gitu. Jadi ketika lu bertemu orang,
lu jadi punya trust issue gitu loh. Jadi kayak fuck it man. Gue merasa nggak efisien aja sih that way. Tapi sopan karena lu jadi maksudnya nggak merasa menyakiti hati orang itu gitu. Cuma buat gue kalau sekarang sih nggak efisien banget. Seberapa bisa lo maju terus dengan idealisme lo, di mana lo ngerasa honesty is like on top of everything instead of being polite dan gue di sini juga nggak pengen bahwa pendengar ini mendapatkan kesan yang salah, bahwa seakan-akan dibalik dari atau orang yang jujur itu tuh selalu orang yang ngomongnya kasar atau selalu orang yang menyakiti orang lain gitu. Bukan kayak gitu gitu loh. Tapi sometimes di balik honesty itu ya tentunya bukan hanya dengan hal-hal yang lu pengen denger juga. Justru di balik dari honesty itu ada hal-hal yang nggak enak lu denger, tapi again gitu loh, di situ lu punya ruang untuk berkembang dari feedback jujur yang lu dapetin di situ gitu loh. Nah kalau lu sekarang di Indonesia, seberapa bisa sih sebenarnya lu hidup dengan idealisme lu, at least in this context ya? Gue masih berusaha sih untuk gimana ya menyeimbangkan apa yang gue dapetin di Jerman dan apa yang gue dapetin di Indo. Gue harus bisa ketemu di tengah. Kalau misalkan gue cuma ngikut caranya Indo doang, berarti gue ngelupain apa yang gue pelajarin di Jerman dong. Ngapain gue susah-susah jauh-jauh belajar di Jerman, mendapatkan hal yang baik yang menurut gue baik, terus gue balik ke Indo, terus gue lupain. Stupid lah, ngapain kalau gitu gue belajar kan di Indo aja gitu. But then kalau misalkan gue make caranya Jerman terus, satu, gue nggak bisa maju juga gitu loh. People will hate me, right? Bukan artinya gue pingin gue di like sama orang, bagian itu gue nggak peduli. But in this job, in this world, you have to actually socialize, right? So you have to be likable gitu loh. Lo harus gimana ya? Bisa menyimbangi gimana lu bisa mendapat trust dari orang di sini juga, gimana caranya mengikuti gamenya mereka tapi juga mempunyai harga diri sih menurut gua, kayak harga diri, prinsip yang lu punya gitu. So being ideal not yet sepenuhnya karena I don't have the money, I don't have the resources to do that. Kecuali lu orang yang super kaya and lu seorang influencer yang influence banget, ya yeah, maybe you can gitu loh. If you wanna do it, then go ahead gitu. Tapi gue apapun itu sih menurut gue kayak tadi bilang pro and contra, harus bisa ketemu di titik tengah gitu loh. Ketika lu ngikutin cara Indo, lu merasa ngelihatnya nggak efisien, lu harus tegas di situ supaya kerjaannya makin cepat gitu loh. For example, gue belajar time management di Jerman. Which sebenarnya kalau misalkan lu mau belajar time management di Indonesia bisa aja gitu. Cuma gue mendapatkannya itu di Jerman karena orang Jerman tuh terstruktur dengan waktunya mereka. Dan gue mempelajari itu gimana. Itu ternyata being structured, being disciplined with yourself, itu gue mempelajari itu bahwa it brings me freedom aja sih, dan gue lebih banyak bisa melakukan sesuatu gitu loh. Misalkan hari ini gue mau ngerjain ini gitu loh, ya udah gue plan gue mau ngapain. Even now in my office gue punya apa yang pengen gue kerjain hari ini, dan gue set time-nya jam segini. Even with you Bayu gitu kan, lu tahu kan gimana kita set time, misalkan jam 18.30 ya 18.30 gitu loh, 5 menit di bawah kurangin. It's kalau kita sebagai orang Indonesia understandable ya, tapi kalau orang Jerman mungkin kayak you're late, du bist zu spät, 5 Minuten spät gitu kan. Tapi gue tahu gitu batasannya untuk tidak over gitu. Dan gue juga belajar kok sebenarnya di Jakarta pun gue juga bisa on time gitu loh. Bisa banget on time gitu loh. Kan macet dan lain-lain bla 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 bla. It's Jakarta gitu loh. No, if you plan your day right or your time right gitu loh, lu bisa gitu on time. Mau ketemu orang jam gimana, jam berapapun bisa banget gitu loh. Malah lebih dulu bisa banget. Di situ gue belajar time management di Jerman. Gue juga belajar
upfront aja kalau misalkan gue bilang enggak gitu loh. Iya iya gitu. Itu sih hal yang menurut gue kayak gimana ya, banyak orang mensalahartikan nih beberapa kali. Gue maksudnya gue ya apa yang gue ngomong ya itu yang gue maksud gitu loh. Cuman mungkin menurut orang kayak ih kayaknya Rama nih punya maksud tersembunyi, maksud tersendiri. Like what? No gitu loh. Like really no gitu loh. Misalkan if I'm asking my date to come over to my house to cook, just to cook, nothing else. I really mean to cook, to eat gitu loh. Bukan bukan apa gitu, like to eat and then we go out after that gitu loh. Tapi mungkin banyak orang kayak enggak deh, kayak ngapain gue ke rumah lu?" Kayak ya oke, understandable karena mereka juga pengen berhati-hati and that's cool, that's fine gitu loh. Di situ banyak yang nggak ngerti gitu loh. Ataupun misalkan gue kerja sama teman gue belak-belakan gitu kan, kayak maksud gue ini gitu loh. Tapi misalkan teman kan kerja gue tuh lebih orang yang take back, hari ini nggak diomongin tapi ngomongin besok atau lusa gitu loh. Tapi kan itu time gitu, one day sama 2 days itu time gitu, it's wasting time. Ya oke, making decision itu penting untuk taking your time, yes I get it gitu loh, but throwing your opinion itu penting untuk at that moment gitu loh. Kadang kadang iya you have to hold back supaya nggak terjadi argumentasi yang meluap-meluap ataupun pertengkaran. Iya, but you know itu kan jadi nggak efisien banget kalau dalam dunia kerja gitu loh. Kayak come on, you wanna be efficient, just tell what you mean, say what you mean gitu loh. Nggak ada maksud begini gimana. But then again, because of that I learned di Indonesia itu you have to have strategy gitu loh. Lu harus punya strategi untuk berbicara sama orang lain gitu loh. Strategi berbicara yang baik dan yang baik dan benar, strategi untuk kayak memposisikan diri lu tuh sebenarnya di mana dalam argumentasi ini ataupun dalam lingkup kerja ini, lu harus punya strategi ngomongnya itu. So I understand and realize bahwa kayak this is a whole another game gitu loh. Another game yang dimana so this is the world of professionals gitu loh. Maksudnya lu harus bisa bicara dengan elegan, dengan baik dan benar, maksudnya sopan, but you also mean what you say gitu loh. Lu harus tegas juga kalau misalkan ada juga maksudnya crooks ataupun orang yang kayak oh gue maksudnya gini gini gini, tapi kayak ternyata tuh nanti di ujung baliknya tuh kayak cerat gitu, but like enggak sih. Itu sih yang gue pelajarin bahwa kayak oh cool things gitu. Di cons-nya ini gue belajar positifnya buat gue kayak okay, what's the positive that I can learn gitu. So I always take what can I learn from this gitu loh. Instead of like oh gue nyalain orang, enggak. But Ya, like ya, ya. what can I learn? Jadi Dan emang ini ya, emang apa namanya, judulnya lain ladang lain belalang ya. iya. Kepanjangan ya gue menjelaskannya. So I'm really bad at explaining things because I took things too long. But that's the gist of the story gitu loh.